Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa bukan? Judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah di mana keadilan. Namun, mari kita sebelum membahasnya, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami sangat memerlukan kuasa-Mu, yaitu Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan makna firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya melalui pengertian kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita mengalami suatu kehidupan yang mempunyai bertumpuk-tumpuk kekecewaan, bertumpuk-tumpuk sakit hati, bertumpuk-tumpuk rasa ketidakpuasan, dan kita merasakan di mana keadilan itu. Tentunya rasa keadilan yang ada hubungannya dengan hidup kita. Sebenarnya banyak cara kita ini bersyukur atas kehidupan kita dibandingkan dengan bagaimana kita ini bersungut-sungut ataupun kecewa, sakit hati dalam kehidupan kita. Hidup tetap berjalan walaupun kita ini merasakan hal-hal tersebut, ketidakadilan tersebut. Namun apakah kita ini kemudian ngelogro? Apakah kita kemudian ini merasakan sepertinya sungguh-sungguh hidup ini terpuruk melihat ketidakadilan tersebut? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa lebih banyak waktu, lebih banyak cara kita ini bersyukur dibandingkan kita ini merasakan sakit hati. Biarlah pada pagi hari ini suatu pelajaran bagi kita bahwa walaupun kita mengalami sepertinya ketidakadilan dalam hidup kita, kita tetap punya semangat. Kita tetap punya potensi untuk hidup itu. Biarlah pundak kita ini cukup kuat untuk menghadapi, memahami, menanggung masalah yang kita hadapi. Dan hati kita ini ada ketegaran untuk memahami kehidupan ini. Kemudian juga tangan kita yang kreatif untuk tetap berusaha untuk hidup sebaik-baiknya. Apalagi ketika kita melakukan perjalanan hidup kita, kita kuatkan kaki kita. Kita melangkah dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hidup kita sepertinya merasa suatu hal yang pahit. Tapi pertanyaannya adalah,
apakah rasa pahit ini akan tetap berlangsung dalam kehidupan kita? Demikian juga ketika kita mengalami rasa manis dalam kehidupan kita, apakah akan tetap kita ini merasakan manisnya hidup itu? Tidak, saudara-saudara dalam Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, anggaplah hal-hal yang pahit yang kita rasakan adalah obat yang bisa mendatangkan kesehatan, mendatangkan kesembuhan bagi jiwa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua ayat yang indah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat 12 dan 13 ditulis demikian. Rasul Paulus menuliskan untuk orang-orang di Korintus dan juga untuk kita pada hari ini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari. Ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami sakit hati, dan rasanya kita ini ngelokro dalam hidup ini, kecewa dan sebagainya, mari. Janji Tuhan kepada kita, hal-hal yang sekarang ini ada hal-hal yang samar-samar, dan suatu saat nanti akan dibuka semuanya, akan terbuka, akan terlihat hal-hal bila mana kita melihatnya di dalam hidup untuk masa depan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.